saya merasa bahwa mental anak muda ini harus dikasih tahu gitu loh. Karena dari kecil kalian itu selalu dibimbing sesuatu yang bagus terus. Maaf, saya bukan ingin membandingkan. Kalau di Hong Kong ataupun di Cina, itu orang dikasih tahu bahwa kerjaan itu berat. Kerjaan itu berat. Jadi anak-anak muda, anak-anak kecil di sana itu dari kecil sudah diajarin bagaimana membangun konstruksi, bagaimana menjahit, bagaimana bekerja di area-area yang sangat berbahaya sekali. Jadi mental anak-anak kecil itu siap tarung. Sementara hari ini mental kita itu, ya TikTok itulah yang merusak kita. TikTok itu merusak kita. Kenapa? Kita joget-joget dapat uang satu kampung semuanya joget. Nggak usah kerjaan, joget aja. Sementara di Cina yang punya TikTok, di Cina yang nyata-nyata punya TikTok, TikTok jogetan, TikTok yang tidak mengedukasi itu diblok loh mas. Saya kasih tahu kamu. Jadi TikTok yang jogetan, TikTok yang nggak jelas, yang anak alay-alay itu nggak bisa masuk di TikToknya Cina. Yang ada punyanya Cina itu edukasi. Bagaimana cara membuat robot, bagaimana melukis, bagaimana. Jadi anak mudanya itu nggak tahu goyang-goyang, ngebor-ngebor itu nggak tahu mereka. Iya. Nah, ini pembentukan mental. Tapi sekali lagi saya tidak berhak atas mental kamu. Cuman kalau kamu pingin keluar negeri dan bisa bertarung di luar sana, siapkan mentalmu sayang. Tapi saya tetap butuh datamu ya. Nanti saya simpan, saya sampaikan pada Pak Menteri. Datanya besok kemarin. Oke, siap. Udah saya terima. Ya. Mungkin itu aja dari saya. Nanti saya akan teruskan pada pihak yang berkait ya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Maaf ya, saya bukan ingin menyakitimu, tapi saya berbicara tentang fakta karena kamu masih umur 24. Nek kamu anakku, kowe tak serampang beneran. Karena Koko Thomas itu pernah melakukan kesalahan, dia hampir saja tak buang ke Australia. Takon metik buah. Bene masih panas kicat-kicat. Anak-anak saya didik keras. Apakah kalau anak saya keluarkan dari Hong Kong, saya akan berikan dia tempat di Indonesia? Tidak. Saya akan suruh dia ke Australia petik buah. Ben ngerasakno panas. Tidak sesuai dengan passion dia. Dia orang kantoran. Tapi kalau dia berani membangkang, dia berani melakukan kesalahan, itu adalah hukuman buat anak-anak saya. Tapi pasti ibumu nggak terima kalau seperti itu. Karena kasihan sama kamu, karena bukan passionmu. Saya paksa anak saya untuk belajar. Anak saya bukan restoran karena dia orang kantoran. Saya paksa dia. Akhirnya dia bisa memasak. Saya paksa dia untuk bekerja di agensi. Bukan passion dia. Karena dipaksa dia belajar. Dia berani. Jadi jangan selalu mengatakan bukan passion saya. Kamu itu perintis, bukan pewaris. Orang kaya gagal, coba lagi. Orang kaya gagal, coba lagi. Kita kelar nak. Ngerti nggak? Kalau hari ini nggak berhasil karena tidak sesuai passionmu, akhirnya kamu nggak jadi ke Jepang nak. Ngerti? Ya saya menyadarinya bukan karena itu sih, bukan sejujurnya. Ya latar belakang di sini itu saya makanan di sini, tapi kan bukan seluruhnya saya berhubungan itu langsung dengan makanan itu enggak. Cuma kan ada beberapa yang ibaratnya perlu pertimbangan yang cukup lah ibaratnya. Oke, nggak apa-apa sayang. Ya udah, nggak apa-apa. Pertimbangkan itu. Saya akan membantu kamu dari sisi lain aja ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Anak muda ini tidak salah menurut pendapat saya. Untung dia bukan anak saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena kalau mental kayak gini, ya wes asramang sandal. Tapi ya wes, ya nggak apa-apa. Kalian boleh tanya Koko Thomas kok. Bagaimana saya mendidik anak-anak saya? Kalian boleh tanya Meme. Kalian boleh tanya Silo. Mereka saya gembleng dari sekarang keras banget. Passionmu atau tidak, kamu harus belajar passion yang lain. Karena kamu itu perintis, bukan pewaris. Jadi kalau kamu merasa bahwa backgroundmu beda, terus kamu nggak mau mencoba yang lain, hidupmu akan mati di situ aja. Hidupmu akan ada di situ aja. Dan kamu tidak akan bisa menjadi orang yang tahu segalanya. Karena kamu tidak mau belajar yang bukan passionmu. Yo angel wi. Konsepnya angel. Tapi itu adalah hak kalian. Saya tidak berhak menghakimi. Jadi kalau kalian anak-anak muda bekerja tidak sesuai dengan passionmu, masih ingat salah satu suster
yang pingin ke Hong Kong tapi pingin jadi pembantu Dek PT, ke Depak keluar karena memang tidak sesuai dengan passionmu. Ke luar negeri mau jadi pembantu tapi ngajari majikan bagaimana memberi minum sama bayinya, yo itu salah. Kamu harus sendiko dawuh di luar negeri. Saya nggak tahu ya, aduh, keras banget loh saya didik anak-anak saya itu, bener. Saya lo bilang, mama aku nggak mau makan karena saya nggak nafsu makan sama sayur. Saya nanya sama dia, kamu mau makan atau tidak itu bukan urusan saya. Ada makanan di meja kamu nggak makan, silahkan keluar dari rumah, cari makanan di luar sana. Begitu juga dengan Meme, begitu juga dengan Koko Thomas. Hari ini kalian masih kecil, nggak mau dengar saya ngomong. Kalau udah gede mau jadi apa? Passion kamu? Passion? Oh enggak, saya enggak. Hari ini saya nggak bisa ngatur kamu. Lain kali saya sudah pastikan saya tidak bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Karena tidak terasa sudah jam 10, saya live tadi sudah berapa jam teman-teman. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan sukses selalu. I love you.